Bapak Dion, Ibu Renyar. Selamat Nah, sore, apa Ibu. kabar? Sore. Iya, Baik. Ya, cerah sekali hari ini ya. Kalau di ya, sini kan cukup cerah sekali cerah. hari ini. Ya. Oh ya, sebentar Ibu Renyar yang akan menjadi coach ya. Ya, Ibu Renyar Ya. yang menjadi coach. Nah, oke. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan mengamati, menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti waktu Ibu melaksanakan coaching Tirta belum sesuai atau sudah sesuai, atau bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci, dan bagaimana proses Kuci itu menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ibu, bagaimana sebentar Kuci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu itu, jangan lupa bahwa proses coaching itu kita harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti tadi yang kita lihat bersama, kemitraan, kreatif, dan Nah, memaksimalkan. silakan praktekkan dengan sesi yang lain, Bapak Ibu. ya. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Silakan berekspresi dengan topik yang lain, Pak Billy, Bu Mariam, Pak Sam. Yang saya mau kembangkan ya kompetensi dari kunci saya, dan saya juga belum menemukan karena kita belum bercakap-cakap sehingga saya belum tahu permasalahannya di mana. Oke, dalam kegiatan coaching sebentar Bu, tolong sebentar kita perhatikan sama-sama. Ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan dipaparkan sebentar oleh Kuci. Dari 3 kompetensi ini, mana yang Ibu kembangkan secara spesifik? Di luar dari pola latihan. Saya berjuang untuk tiga-tiganya bisa. Tapi yang pasti kehadiran penuh itu utama, mendengar aktif. Kalau untuk pertanyaan berbobot, saya berusaha untuk bisa dikembangkan. Sementara untuk 1 dan 2 itu saya Oke Bu, selanjutnya kemudian indikator yang mana atau bagaimana yang ingin Ibu sampaikan sebentar dalam proses coaching? Indikator apa yang ingin Ibu sampaikan sebentar pada proses coaching? Maksudnya bagaimana Ibu? Maksudnya apa begitu, pertanyaan apa yang apa begitu untuk coaching, untuk dia lebih apa begitu tertarik begitu dengan proses coaching sebentar. Maunya indikatornya untuk tujuannya dia begitu. Tujuan yang ingin. Ya, saya jelas. Baik, terima kasih Ibu. Jelas saya harus bercakap-cakap dulu dengan kuncinya saya melihat tujuannya, lalu harus bisa menangkap kata kunci. Jadi kata kunci untuk melihat inti permasalahan, lalu melihat kompetensi yang ada di dalam diri kunci yang bisa dikembangkan. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya sebelum Ibu melaksanakan coaching, dan semoga selama Ibu melaksanakan proses coaching sebentar, Ibu tetap mengingat atau selalu mengingat dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching, semoga mendapat hasil yang maksimal. Silakan Bu Renyar. Terima kasih Kakak. Baik, selamat sore Pak Dion. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Nah, berjumpa lagi ya. Ya, dan seperti ini kali pertama kita sesi kolaborasi. Dan hari ini dalam proses coaching, oke. Saya berharap kabarnya Pak Dion baik ya. Ya, baik. Perasaannya, suasana hatinya sedang senang kok. Lagi senang.
Baik, kira-kira apa nih hari ini yang mau kita bahas? Ya, ini Bu, saya tuh punya masalah berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas. Ya, Saya sudah berusaha Bu, tapi anak-anak ini khususnya pada saat presentasi itu Bu, mereka kurang berani sih Bu tampil, ya, hanya dihitung dengan jari saja di dalam kelas itu, 1-2 orang ya, saja. Pada saat presentasi kelompok itu, ya banyak yang kurang berani Bu. Itu Bu. ya. Ya. Baik Pak, jadi ceritanya hari ini kita mau bahas tentang bagaimana anak-anak yang kurang berani presentasi di kelas ya Pak Dione. Iya Ibu, iya. Ya, Betul. baik. Oke, sebelum masuk ke percakapan selanjutnya, harapan apa nih yang mau kita capai dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya berharap sekali dengan percakapan kita sore ini, saya bisa mendapatkan hasil supaya anak-anak itu bisa berani tampil pada akhirnya, terutama pada saat presentasi kelompok Ibu. Ya. Baik Pak Dion, jadi harapannya anak-anak berani tampil dalam presentasi kelompok di kelas ya? Iya Bu, iya. Ya, Suara anak kita tuh Bu. itu sudah Pak. Iya. Selama ini apa sih yang Pak sudah sering buat dalam kegiatan presentasi? Ya, biasanya kalau presentasi dilakukan itu terjadi apabila kita punya persoalan atau ada tugas yang diberikan kepada mereka. Setelah kita memberikan tugas, memang ada tugas-tugas itu yang sifatnya individu, tapi ada juga yang sifatnya kelompok. Ya, itu Sabu. Iya, baik Pak Dion. Jadi presentasi itu biasanya karena ada persoalannya, ada tugas kelompok, seperti biasanya diskusi kelompok atau tugas individu, kita minta mereka presentasikan secara individu. Nah, menurut Pak Dion sendiri, presentasi itu sebenarnya seperti apa gitu? Presentasi yang baik yang harusnya dilakukan oleh anak-anak itu seperti apa? Ya, baik Ibu. Kalau menurut saya itu kan yang nama presentasi itu kan, istilah presentasi itu kan mempertanggungjawabkan. Itu berarti setelah mereka berdiskusi dalam kelompok, mereka sudah menemukan hasilnya, mereka harus mampu mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok mereka kepada kelompok-kelompok lain, Bu. Begitu, Bu. Ya. Ya. Baik Pak Dion, jadi presentasi kelompok itu berarti anak-anak harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kepada kelompok lainnya. Jadi Ya. ini adalah tolak ukur atau indikator utama dari suatu presentasi yang baik. Apa seperti itu Pak Dion? Ya, betul, Bu. Betul. Ya, baik. Jika ini adalah salah satu syarat presentasi baik dan anak-anak bisa tampil, bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kepada kelompok, jika kita membuat skala, tolak ukur presentasi tertingginya adalah 10 dengan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kepada kelompok. Di skala 1 sampai skala 10 ya, kira-kira dari skala 1 sampai skala 10, anak-anak kita ini sudah berada di skala berapa, atau Bapak sendiri sudah melakukan upaya untuk membantu anak-anak itu berada di skala berapa, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya? Ya, baik Bu. Sejauh ini memang saya sudah berusaha banyak Bu. Misalnya berlatih mereka, terus mereka diberi motivasi untuk tidak takut atau tidak malu, tidak ragu-ragu untuk tampil di depan. Menunjukkan mereka punya rasa percaya diri. Namun Bu, setelah saya berlatih seperti itu, masih juga Bu, saya menemukan ya skalanya kalau saya melihat baru masih sampai 6 Bu. Baru sampai 6 gitu skalanya dari 10 skala kalau dinilai baik itu. Seperti itu Bu.
skalanya jadi ada di skala 6 ya Pak Dion. Harapannya ini mau sampai di skala berapa? Ya paling kurang saya target itu mereka bisa sih sampai skala, diharapkan bisa sampai ke skala 8, 9 gitu Bu. Iya. Sekalipun mereka tidak sampai kesempurnaan, tapi saya sangat mengharapkan sekali mereka bisa sampai ke tahap itu Bu. Ya. Ya, ya, itu harapannya Pak bisa sampai di skala 9, 8 atau 9. Dan menurut Bapak apa yang sudah Bapak buat dan bisa Bapak lakukan lagi untuk bisa mencapai skala 9 itu, angka 9? Ya, baik Bu. Memang saya kan mengajar di kelas 10. Kelas 10 ini kan peralihan dari SMP. Saya selalu menanyakan pada mereka, apakah kalian dulu di jenjang sebelumnya ada keseringan berlatih seperti ini? Tidak. Sebagian menjawab ya sering, ada sebagian lagi menjawab belum pernah. Maka dengan jawaban yang mereka berikan itu, saya sebagai guru, saya berusaha untuk membuat mereka latihan tampil begitu Bu. Karena sebelum mereka tampil, mereka harus berlatih dulu sendiri. Saya mengarahkan mereka seperti itu, berlatih dan berlatih begitu. Jangan pernah kapok dengan latih, supaya kalau mereka sudah terbiasa berlatih, maka mungkin dengan keseringan berlatih itu mereka bisa untuk tampil, apalagi berhadapan dengan kelompok lain tuh Bu. Malu juga kalau mereka ya tampilnya tidak bagus kan, gitu. Iya. Ya. Wah, luar biasa ya Pak Dion. Berarti setelah memberi anak-anak motivasi, lalu sekarang yang Pak Dion buat adalah melatih anak-anak untuk bisa tampil. Jadi selama ini terus berlatih ya Pak? Ya, betul Bu. Ya, baik Pak. Jadi untuk mencapai angka 9 ini yang kita buat adalah berlatih dan terus berlatih. Ya, Bu. baik. Jadi selama ini Pak Dion melakukan itu terus? Iya, pelajaran Bindo itu kan untuk kelas 10 itu 3 JP Bu. Iya. Dan dalam seminggu itu cuma 3 JP itu begitu. Sehingga dari 3 JP ini trik saya untuk mereka latih pada mereka itu 2 JP-nya untuk tampil yang sesungguhnya, tapi 1 JP-nya itu saya kasih latih mereka cara membuka diskusinya, sebagai moderatornya bagaimana, sebagai penyaji bagaimana, sebagai notulis bagaimana, dan juga sebagai partisipan itu bagaimana kira-kira. Sehingga dengan saya latih begitu, ya saya melihat bisa lah Bu, gitu. Iya, ya. Wah, luar biasa berarti Pak Dion. Jadi selama ini kita sering menjalankan itu dan akan terus menjalankan itu? Ya, akan terus menjalankan itu disesuaikan dengan materi Bu, karena setiap materi itu kan tidak semestinya kita harus presentasi. Ada juga bermain peran begitu. Bermain peran juga salah satu kegiatan untuk melatih mereka tampil di depan Bu, gitu. Sehingga apapun bentuknya saya berusaha coba berlatih begini. Kadang saya menyuruh mereka, coba kalian buka video yang menunjukkan bagaimana seseorang itu tampil begitu. Itu yang saya buat sih Bu. Ya. Jadi selama ini yang sudah dibuat adalah melatih mereka, selain melatih mereka untuk tampil di depan dalam diskusi, berbagi peran, juga bermain peran ya Pak dalam drama. Ke depan ini dari antara dua pilihan yang mau Bapak fokuskan yang mana? Saya lebih cenderung terus berlatih aja Bu, karena kalau menggunakan video itu kan ya tidak semua sih anak-anak punya itu, dan keterbatasan sarana prasarana juga Bu, karena di sekolah saya itu banyak sih yang mau Iya. yang mau gunakan itu sarana tuh Bu, misalnya ini apa namanya
itu LCD apa itu kan terbatas, maka siapa yang cepat ya dia yang dapat. Sehingga kalau saya punya kesempatan berarti saya yang dapat begitu. Iya, Sehingga saya iya seperti Pak. itu Bu. Ya, ya. Iya ya, ya berarti melatih. Selain melatih di kelas, apa Bapak juga mencoba untuk melatih mereka di luar jam pelajaran mungkin? Iya. Saya tuh kebetulan kita tuh kan calon guru penggerak tuh Bu. Saya kan saya yang saya lakukan Bu ya. Selama ini saya melihat kalau ada jam-jam kosong Iya, begitu Bu. Saya kesepakatan mereka juga, iya, kesepakatan dengan mereka bagaimana Pak Guru kalau mau berlatih kalian itu kalau ada les kosong misalnya guru tidak masuk apalagi tidak ada tugas kan bisa kalian panggil Pak Guru ya. Mereka juga mau Bu. Panggil saya dan kami berusaha melatih semampu mungkin dan saya berusaha melatih mereka itu bukan hanya dalam kelas Bu, kadang iya. kadang latihan di luar kelas juga itu mereka senang sekali Bu. Ya, ya, seperti itu anak-anak ya, pembelajaran di luar kelas. Iya, ya, Pak. Ya, Iya. ya. Baik, Pak. Berarti dalam waktu terdekat ini sudah buat janji ya, apa sudah buat janji dan anak-anak untuk berlatih di luar kelas? Iya, saya saya memberitahukan mereka, saya bilang pembelajaran video itu kan terbatas anak-anak, sehingga ini, bisa tidak kalian kalau ada waktu kosong panggil Pak Guru. Tetapi kan waktunya tidak menentu, tetapi ini selama ini yang saya lihat Bu, ada saja mereka waktu kosong begitu, Ya, ya. ada sekali waktu kosong, maka mereka juga mau lah Bu. Sehingga kemarin itu waktu apa namanya, waktu kita peringatan Hari Guru tuh mereka tampil loh Bu, tampil bawakan drama singkat, terus ada yang baca puisi gitu. Itu ya saya bukan omong apa ya, ini Iya. saya juga sih yang kasih motivasi mereka Bu. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Dan ternyata setelah berlatih, anak-anak akhirnya bisa tampil ya Pak ya. Eh, Dalam waktu dekat ini, di antara pilihan tadi dan Pak sudah memilih untuk berlatih mereka, eh, apa ada lagi latihan di waktu dekat ini dengan anak-anak untuk melatih mereka presentasi? Ya, untuk apa namanya latihan presentasi itu dalam beberapa hari ini karena minggu depan sudah ujian, tidak ada waktu lagi. Hanya Oh ya, saya menjanjikan mereka bahwa nanti di semester genap pada bulan Januari itu ya, nanti ada satu materinya tentang apa namanya tentang anekdot gitu, ya, tentang anekdot. Sehingga saya minta mereka boleh tidak nanti kami kita berlatih bermain peran supaya kalian bisa tampil ya, lagi begitu. ya, Sehingga ada kelompok-kelompok yang dirasa bagus, nanti kita tampil dalam acara-acara tertentu nanti di sekolah. Begitu. ya. Saya beritahu mereka begitu Bu sih. Ya, berarti sudah ada persiapan jangka panjang ya Pak. Ya sudah ada sih Bu. Ya, luar Ya, biasa. Baik Pak ya. Dion, karena kita dibatasi waktu dan sudah di penghujung dari percakapan kita hari ini, apa nih yang bisa didapat? Ya, saya merasa bahwa percakapan kita sore ini baik sekali Bu, dan Ibu juga sudah membantu menuntun saya juga, dan yang saya dapatkan itu ternyata apa yang saya buat bisa sih Bu untuk apa namanya membuat anak itu bisa tampil ya. Awalnya saya merasa bahwa aduh bagaimana ya anak-anak saya ini kurang berani sih, Ya, tapi ya, beberapa minggu terakhir ini saya lihat ada perkembangan malah Bu. ya. Begitu. Ya. Ya baik Pak Dion, jadi luar biasa. Memang terkadang kita membutuhkan orang lain untuk selalu ada bersama kita untuk melihat. Saya juga belajar banyak dari Pak Dion dan senang sekali bisa bercerita dengan Pak Dion dan semoga kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dalam cerita-cerita kita yang lain dan juga persiapan jangka panjangnya untuk anak-anak yang nanti akan bermain peran ya Pak Dion. Ya Oke, Bu, terima kasih juga. hari Ya. ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Pak Dion. Selamat Ya, sore.
Selamat sore, terima kasih. Terima Salam. kasih. Salam. Ya, kita kembalikan ke Ibu pengamat. Bu. Luar biasa sore ini. Ya. Coach dan coachnya sangat-sangat luar biasa. Kita perlu memberikan apresiasi yang luar biasa. Di mana Ibu Renyer sudah melakukan alur tirta. Ibu sudah melakukan atau mengidentifikasi berbagai permasalahan yang disampaikan oleh Kuci. Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan berbobot sehingga Kuci atau Bapak Dion bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Dari proses ini Ibu Renyer juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching yang